Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisyana Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang yaitu perancangan dan analisis sistem penjualan toko online pengembangan perangkat lunak. Yang pertama-tama yaitu ada pengertian diagram atau DFD. DFD adalah data flow diagram. Diagram yang menggambarkan aliran data dan proses dalam sistem secara logis. Yang kedua ada use case diagram, menjelaskan tentang interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan fungsionalitasnya. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram, menunjukkan alur proses kerja atau kegiatan dalam sistem. Terakhir ada class diagram. Class diagram yaitu memodelkan struktur objek dalam sistem termasuk atribut dan relasi antara kelas. Sistem toko online dapat dianalisis secara visual dengan menggunakan beberapa jenis diagram berikut. Ini contohnya. Yang pertama ada data flow diagram atau DFD, menunjukkan alur data dari pengguna ke sistem dan antar proses di dalam sistem. Contohnya yaitu customer ke kirim dan pesan, terus sistem, terus kirim nota, terus customer, admin, kelola produk, sistem. Nah, ini ada contoh flowchartnya. Terus di sini juga ada contoh DFD level 1. Yang kedua ada use case diagram, menunjukkan interaksi antar aktor atau pengguna dan sistem berdasarkan fungsi yang disediakan. Contoh, customer, register, login, browser produk, order, buy, admin, manage produk, view report. Yang ketiga ada activity diagram, menunjukkan urutan aktivitas atau proses yang dilakukan dalam sistem. Contoh alur yaitu login, lihat produk, tambah ke keranjang, check out, pembayaran, selesai. Terus yang keempat ada class diagram, menunjukkan struktur data sistem berupa kelas atau objek, atribut dan relasi antar objek. Contohnya ada kelas customer, produk, pesanan, dan pembayaran. Terus ada relasi customer membuat, pesanan memiliki, produk dan pembayaran. Dengan visual ini, tim pengembangan dan stakeholder bisa memahami struktur, proses, dan kebutuhan sistem dengan lebih jelas dan sistematis. Ini ada contoh class diagram. Komponen utamanya yaitu customer atau pelanggan, mendaftar dan login ke sistem, melihat dan memilih produk. Terus yang terakhir melakukan pesanan dan pembayaran. 2. Produk. Informasi yang ditampilkan ke customer seperti nama, harga, stok, dan deskripsi dikelola oleh admin. Yang ketiga itu keranjang belanja atau cart, tempat menyimpan produk yang dipilih sebelum check out, bisa menambah, menghapus, dan mengubah jumlah produk. 4. Pesanan atau order, berisi daftar produk yang dipesan, jumlah total harga, dan status pemesanan, dicatat saat customer melakukan check out. Yang terakhir yaitu ada pembayaran, proses pembayaran oleh customer yaitu transfer, e-wallet, kartu kredit, dan lain-lain.
Terus mencatat metode pembayaran, jumlah, dan status. 6 yaitu admin, mengelola data produk, memverifikasi pesanan dan pembayaran, terus mengelola laporan penjualan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu sistem toko online, mengelola semua alur data dan proses, menyimpan data customer. Komponen utama 1. Customer atau pelanggan, mendaftar dan login ke sistem, melihat dan memilih produk, terus melakukan pemesanan dan pembayaran. 2. Produk, informasi yang ditampilkan ke customer seperti nama, harga, stok, deskripsi dikelola oleh admin. Yang ketiga yaitu ada keranjang belanja atau cart, tempat menyimpan produk yang dipilih sebelum check out, bisa menambah, menghapus, dan mengubah jumlah produk. 4. Pesanan atau order, itu berisi daftar produk yang dipesan, jumlah, total harga, dan status pemesanan. Dicatat saat customer melakukan check out. 5. Pembayaran, proses pembayaran oleh customer atau transfer, e-wallet, kartu kredit, dan lain-lain. Mencatat metode pembayaran, jumlah, dan status. Yang keenam ada admin, mengelola data produk, memverifikasi pesanan dan pembayaran, mengelola laporan penjualan. Terus yang terakhir yaitu ada sistem toko online, mengelola semua alur data dan proses, menyimpan data customer, pesanan, dan pembayaran. Yang terakhir menyediakan antarmuka pengguna. Semua komponen ini saling terhubung untuk membentuk alur proses penjualan online yang utuh dan otomatis. Yang selanjutnya ada struktur dan alur. Yang pertama ada DFD, data flow diagram, itu menggambarkan alur data dalam sistem, menunjukkan proses, misal pemesanan atau pembayaran. Terus ada entitas eksternal, yaitu misalnya customer dan admin. Data store, misal produk, pesanan. Aliran data antara proses dan entitas, tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana data berpindah dalam sistem. Terus yang kedua ada use case diagram, menggambarkan fungsi sistem dari sisi pengguna atau aktor. Menampilkan aktor seperti customer dan admin, menunjukkan use case atau fitur seperti login dan order, terus pay, menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh tiap aktor. Tujuannya yaitu untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem. Yang ketiga ada activity diagram, menggambarkan urutan aktivitas dan keputusan. Itu mulai, selanjutnya lihat produk, terus tambah ke keranjang, lalu check out, pembayaran, dan selesai. Dapat mencakup percabangan atau proses paralel. Tujuannya yaitu untuk memahami alur kerja proses bisnis secara logis. Terus yang keempat ada class diagram, itu menggambarkan struktur data dan hubungan antar objek. Kelas seperti customer, produk, dan pesanan. Atribut yaitu misalnya nama, harga, dan stok. Realisasi, customer membuat pesanan punya banyak produk. Tujuan dasarnya yaitu untuk membangun struktur database dan program berbasis objek. Selanjutnya yaitu ada studi kasus sistem toko online. Yaitu yang pertama ada deskripsi sistem toko online, menyediakan layanan bagi customer untuk melihat produk, memesan barang, dan melakukan pembayaran. Admin mengelola produk dan memproses pesanan.
Terus yang selanjutnya ada aktor, customer, pendaftar, lalu login, melihat produk, memesan dan membayar. Admin, mengelola produk, melihat laporan pesanan. Selanjutnya ada diagram. A ada DFD level 0, entitasnya yaitu customer, admin. Prosesnya yaitu yang pertama lihat produk, lalu buat pesanan, serta yang terakhir proses pembayaran. Nah, data store produk, pesanan, pembayaran. Yang B ada use case diagram, customer, register, login, browser produk, order, dan pay. Admin, manage produk, view report. C ada activity diagram, yaitu alur proses customer, start, login, browser produk, tambah ke keranjang, checkout, pilih pembayaran, konfirmasi, dan end. D class diagram, customer itu ID, nama, email, password. Terus yang selanjutnya ada produk seperti ID produk, nama, harga, dan stok. Terus pesanan yaitu ID pesanan, tanggal, total, dan status. Itu pembayaran, ID pembayaran, metode, dan jumlah. Terus di sini ada gambar proses contoh toko online. Nah, sekarang bab penutup itu kesimpulan di sini ada diagram sistem seperti DFD, use case, activity, dan kelas diagram membantu memahami struktur dan proses toko online secara menyeluruh. Setiap diagram memiliki peran penting untuk memulai dari analisis kebutuhan hingga rancangan program. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.